Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Eh, Segala puji syukur ada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan kesehatan hingga kita hadir ya Bapak Ibu di room meeting ini dari founder Ngaji Matematik ya. Terima kasih kepada Kak Dika yang telah mengundang kami dan berkolaborasi dalam di komunitas Ngaji Matematika ya. Salam kenal Bapak Ibu semua atau kakak dan adik-adik semua. Izinkan saya share screen sekalian ya Bapak Ibu. Nah, nama saya Muhammad Taufik SPD MPD ya Bapak Ibu di S1-nya Pendidikan Kimia dan S2-nya di Manajemen Pendidikan. Eh, Profesi ya Bapak Ibu sebagai pengawas di jenjang SMA, SMA SMK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur ya Bapak Ibu saya selaku pengawas dan baru saja Bapak Ibu belum genap setahun ya Bapak Ibu saya menjadi pengawas karena diangkat kemarin September 2024 melalui jalur guru penggerak ya Bapak Ibu. Kemudian sebagai kelas point circuit trainer ini saya juga mulai dari 2021 ya sampai di sekarang ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, salam kenal Bapak Ibu yang sudah memperkenalkan diri ya, baik dari Lampung, Sumatera sampai ujung ya, dari ujung timur sampai ujung barat ya Bapak Ibu, dari Sabang sampai Merauke. Gitu. Nah, Bapak Ibu hebat dan tetap semangat belajar se-Nusantara. Jadi kelas poin dan 8KP ini sebenarnya Bapak Ibu adalah satu perusahaan yang bernama adalah Inkno ya Bapak Ibu. Dari perusahaan Inkno ini adalah perusahaan yang berada di Singapura yang menghadirkan platform pembelajaran untuk kelas poin itu adalah di PowerPoint ya Bapak Ibu. Jadi nanti ini ada kode kelas Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bergabung atau ingin join di kode kelas 4738 ini Bapak Ibu boleh join di sini, boleh scan barcode atau saya copy URL-nya ya, barcode terus ya. Bosan. Ah, tadi cek. Oh, ada yang TT ya, Wah, bahasa gitu. Fotonya saya kirim di kolom chat Bapak Ibu, boleh join di sana atau scan barcode di sini. Nah, kemudian munculkan platform yang terbaru lagi, yaitu namanya FKPAI ya, Bapak Ibu. Jadi kalau platform dari basisnya adalah aplikasi yang terintegrasi atau add-in dari kelas poin, seperti yang di PowerPoint yang saya infokan di sini. Terus kemudian kalau FKPAI adalah basis browser ya. KPA itu adalah AI yang khusus dirancang untuk semua pendidik ya, Bapak Ibu. Jadi di sini berbagai AI atau kecerdasan artifisial kalau di istilah kementerian ya Bapak Ibu, nah, Kementerian Pendidikan dan Pendidikan AI artificial intelligence itu diubah menjadi kecerdasan artifisial ya. Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu kalau kita lihat sudah ada yang join ya Bapak Ibu. Nah, dia ada sudah ada 9 ya. Boleh satu lagi ya. Ada Bu Rastina, Pak Ilham, Bu Risma, Kak Dika dan teman-teman semua ya. Bapak Ibu. Oke, sambil berjalan ya Bapak Ibu. Nah,
Pada malam ini ya Bapak Ibu kita mengenal chatbot dari KPAI yaitu asisten virtual yang bikin belajar lebih mudah. Jadi Bapak Ibu eh, di modul ya di modul di suraku saya sebagai fasilitator coding dan KA itu adalah bahwa chatbot ini adalah hasil daripada kecerdasan artifisial. Jadi kalau sekarang ya tambah keren ya Bapak Ibu chatbot kita tinggal kalau di SKP ini Bapak Ibu kita tinggal inputkan apa tema yang kita inginkan ya Bapak Ibu atau pokok bahasan yang kita inginkan itu langsung jadi chatbot ya. Kalau dulu kan mungkin bikin chatbotnya agak agak sulit ya, tapi sekarang dengan kecerdasan artifisialnya lebih mudah dan lebih gampang. Nanti bagaimana nih cara membuat chatbotnya nanti kita akan bermain ya. Baik, bermain sambil belajar ya, atau belajar sambil bermain. Oke, apakah Bapak Ibu yang keren dan tetap semangat belajar nih walaupun sudah malam, pernah mendengar aplikasi ini sebelumnya? Jadi kalau kita pakai aplikasi kelas poin, Bapak Ibu bisa pakai polling ya. Nah, polling di sini kita pakai ya tidak atau ragu-ragu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah menjawab itu boleh masuk sini ya Bapak Ibu. Dengan pertanyaan, apakah Bapak Ibu pernah mendengar aplikasi ini sebelumnya? Ya, Alhamdulillah. Sudah ada. Ini kalau kalau misalkan Bapak Ibu pertanyaan atau soal ya kita tuh responnya ya Bapak Ibu betul karena ini polling ya kita tampilkan saja Bapak Ibu. Kita paskan 1 menit. Oke, kita tuh. Jadi Alhamdulillah sebagian besar sudah mengetahui ya, sebagian besar juga belum. Ya, Bapak ini bisa Bapak Ibu masukkan di slide. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Ya, tidak. Nah, at KP ya. At itu sebenarnya education ya, Bapak. KP edukasi ya, Bapak. Jadi kalau Bapak Ibu biasa nongkrong di kafe gitu ya, nyantai-nyantai ya Bapak Ibu. Nah, ini ada KP edukasinya ya. Sini banyak menu pilihannya ya, bahasa Bapak Ibu. Kita mainkan lagi dengan word cloud Bapak Ibu. Nah, apa yang paling memakan waktu dalam pekerjaan Bapak Ibu sebagai guru? Boleh dijawab, boleh Bapak Ibu dituliskan. Sudah 16 ya, kita kasih bintang lagi deh. Nah, persiapan administrasi menjelaskan materi. Ya, bintangnya. Buat perangkat ajar. Ya. Gimana ini sama rata ini Bapak Ibu. Nah, word coding ini Bapak Ibu kalau semakin banyak jawaban semakin yang besar ya. Menyiapkan APD. Nah, ternyata menyiapkan APD ini menjadi yang besar ya Bapak Ibu. Nah, banyak kalau APD-nya 3. Oke, kita paskan 2 menit kan boleh. Oke, tinggal berapa detik ya. Kita tutup di pas 2 menit ya Bapak Ibu.
menit ya. Nah, kalau misalkan syarat jawaban terbanyak Bapak Ibu, nah ini bakal PD karena ini workload, ada Ibu Dimyati, Pak Ilham, Bu Francisca ya. Nah, kalau misalkan mau ini kita kasih bintang, juga boleh Bapak Ibu. Kalau mau kita kasih semua juga boleh. Ini masukkan slide juga bisa ya. Nah, ini menyiapkan LPD, lembar kerja peserta didik ya. Itu yang minta waktu ya. Oke, ini kalau waktu saja ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu. Kumpulan SKP, SKPA ya, atau kecerdasan visual SKP, mengurangi beban guru dan menciptakan pelajaran pembelajaran yang bersifat personal. Jadi nanti Bapak Ibu bisa buat, kemudian disimpan, juga bisa dibagikan. Jadi di sini Bapak Ibu di SKP AI ini atau kecerdasan SKP ini Bapak Ibu bisa simpan di dalam browser ya Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian interaksinya siswa ada perpustakaan pribadi juga. Oke, kita next ya. Nah, ini fitur-fiturnya Bapak Ibu atau menu-menunya di KP-nya edukasi daripada SKP. Nah, jadi ada planning ya Bapak Ibu, kemudian di dalam planning itu ada slide deck. Kalau slide deck ini istilahnya PowerPoint ya Bapak, kita mau buat PowerPoint, kemudian teaching resource ini untuk materi-materi pembelajaran. Kemudian ini lesson plan, ini perencanaan pembelajaran ya. Bapak Ibu yang sana lagi yang lagi digaungkan oleh Kemendikbud ya, pendekatan pembelajaran mendalam ya Bapak Ibu. Kemudian teaching atau learning material ada chatbot, Pascal, AI Imax, AI Speed, Sumarino, trading activity, kemudian assessment ada quiz, itu quiz, assessment grader. Nah, jadi nanti insya Allah kita dari planning dulu ya Bapak Ibu, planning kemudian sampai ke chatbot ya. Hari ini insya Allah malam ini ada 4 menu ya Bapak Ibu yang kita akan kulik sedikit ya dari menu-menu di SKP, di KP-nya edukasi ini. Nah, ini slide deck menghasilkan slide yang menarik dalam jentikan jari. Nah, pilih dari beragam desain yang ada, personalisasi slide dan masukkan gambar dari Google. Nah, kemudian slide presentasi sesuai dengan konten yang diinginkan. Kemudian ekspornya bisa ke Microsoft PowerPoint atau ke Google Doc. Nah, jadi kalau Bapak Ibu masukkan menggunakan akun Google nantinya, maka dia akan bisa kita import ke Google Doc. Contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini slide-nya berjalan ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah tinggal di save aja. Kemudian next ya, kita next ke teaching resource ya. Nah, teaching resource-nya adalah sumber-sumber belajar yang memang benar-benar terkurasi ya untuk kita semua ya. Jadi di sini ada artikel terpopuler, PPT yang bisa diunduh, PowerPoint yang bisa diunduh ya. Nah, sekarang ada lagi setelah PPT Bapak Ibu saat ini pola pikir tetap ya. Jadi kalau PPT di sini PowerPoint ya Bapak Ibu. Ah, ada PPT dengan PPB ya, pola pikir bertumbuh. Nah, ada pola pikir tetap, ada pola pikir bertumbuh. Kemudian video YouTube yang terkurasi ya Bapak Ibu. Kemudian lembar kerja siswa yang bisa di print. Nah, tadi yang LKPD tadi Bapak Ibu bisa kita lihat di sini ya dengan testing resource. Ini contohnya. Nah, ini kita mencarinya. Ada artikel saya ada Windows video ya, succeed. Kemudian lesson plan. Nah, hasilkan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam hitungan detik ya Bapak Ibu. Nah, di sini eh, bisa buat dari beragam sumber yang ada ya dengan sejarah kurikulum meliputi mulai materi, diferensiasi dan refleksi pembelajaran. Ekspornya bisa Microsoft Word atau Google Doc ya. Langsung. Kemudian
custom chatbot. Nah, artinya virtual guru ya. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau ketika murid masih kesulitan dan bisa dipersonalisasi dengan chatbot ya. Jadi kita belum puas, belum puas nih. Ketika masih ada pertanyaan barangkali murid-murid kita ya Bapak Ibu, nah kita kasih chatbot, dia bisa belajar di chatbot Bapak Ibu ya semacam diskusi lah Bapak Ibu ya dengan Bapak Ibu selaku eh, gurunya ceritanya seperti itu ya. Jadi bisa dibawa pulang oleh siswa ya. Kemudian siswa dapat berinteraksi kapanpun dan transparansi interaksi siswa. Oh, kita bagaimana nanti kita bisa cek ya. Jadi di sini misalkan ada seperti ini. Oke, nah ini fitur pro dan premium ya Bapak Ibu. Tapi soalnya nanti ada yang free-nya ya. Ini oke kita praktekkan ya Bapak Ibu. Praktekkan. Nah, Bapak Ibu boleh ke Google ya. Nah, kita praktekkan di sini KPI ya Bapak Ibu. KPI. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. KPI belum teaching material with AI ya. Kita bisa klik ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru ya, di sini bisa get started now ya. Bagi yang sudah pernah login, langsung login sini ya. Kita get started now, Bapak Ibu. Nah, akan masuk loh. Nah, seperti itu. Jadi ada sign up with Google, Bapak Ibu. Nanti kalau sudah sign up with Google, nanti akan Bapak Bapak Ibu kaitkan lagi Google Bapak Ibu. Akan kita buka sampai AI. Nah, get started now. Nah, betul seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi langsung saja ke continue with Google ya. Kalau ketika sign up with Google ya, itu akan masuk ke akun Bapak Ibu. Nanti continue saja nanti akan masuk. Ya. Yuk kita anggap kita sudah masuk, Bapak Ibu kita mulai dulu dari slide deck ya. Slide decknya kita klik slide deck di sini ya, Bapak Ibu. Nah, slide deck ini Bapak Ibu ada berapa topik, ada berapa teks, ada basisnya juga dari link ya, perfect atau dari file Bapak Ibu. Kita mudahnya ambil dari topik aja. Nah, kita misalkan membuat barisan dan deret ya, kebetulan karena malam ini kan AI-nya untuk matematika ya. Barisan dan deret, matematika kelas 10 ya. Nah, ini kalau mau ditambahkan instruksi tambahannya boleh di sini ya, Bapak Ibu. Misalkan contohnya seperti level ya, level murid ya, aktivitas atau yang lainnya ya, format lainnya. Misalkan murid.
kelas 10 gitu ya. Outputnya bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Ini number slide-nya di bawah 10 atau sampai 15 atau 16 sampai 10 ya. Kita di bawah 10 aja. Terus kemudian ini eh, temanya ya. Nah, tema. Ini geser-geser ke samping Bapak Ibu. Kita klik misalkan yang ininya. Kemudian kita generate slide Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Nah, ini seperti ini ya Bapak Ibu. Tampilannya ini. Nah, ini posisinya Bapak Ibu boleh sebelah kiri sebelah kanan atau Bapak Ibu ubah. Boleh tinggal gitu atau di crop di atas kayak gini nggak Bapak Ibu. Boleh di bawah, boleh di bawah. Nah, um, jadi posisinya kan gini ya. Kiri kanan ya. Nah, ini sebenarnya ini sama ya gambaran Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa refresh dari yang lain, misalkan Bapak Ibu, atau Bapak Ibu upload kalau sudah ada itu akan kita masukkan ini. Nah, itu ya. Ini sebenarnya bisa di edit dulu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu merasa kurang pas. Merasa sudah eh, simpan ya Bapak. Kita mana masih mau diganti lagi ini, saya resep. Nah, kalau memberikan namanya masih agak bingung Bapak Ibu di sini aja. Nah, jadi akan memberikan judul ya. Foldernya, ya ini ya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu pengen mau bikin folder sendiri supaya di perpustakaan Bapak Ibu, nantinya my library ya perpustakaan Bapak Ibu itu khusus, misalkan itu bisa tanpa add foldernya, warnanya boleh serah Bapak Ibu ya. Ada biru saja, misalkan barisan dan deret ya. Foldernya di mana? Di bawah library ya, Bapak Ibu. Kita buat klik. Nah, sudah di sini. Kontennya Bapak Ibu publik atau privat. Ya, sudah kita save. Nah, kalau sudah seperti ini ya Bapak Ibu, itu tinggal di export ke Microsoft PowerPoint, bisa, ke Google Slide bisa. Kita mau edit lagi juga bisa ya Bapak Ibu.
Kalau kita mau tugaskan ke murid, nah ini kita akan dapat PowerPoint kita ya, Bapak. Pilih kode QR, ya. Misalnya kita coba ekspor ke PowerPoint. Nah, ini kalau kita buka ya. Nah, seperti ini ya. Ini. Nah, jelas sekali ya, Bapak. Ini sudah ada linknya malah di belakang sekarang. Itu ya untuk fitur atau menu pertama ya. Dari TKPAA ya. Lanjut, kita create new lagi ya, Bapak Ibu mengenai teaching resource ya, atau sumber daya pembelajaran. Jadi kita topiknya sama ya, Bapak Ibu. Barisan dan deret langsung kita kelas 10 ya. Apa yang teaching resource ya? Nah, di sini ada muncul 5 artikel ya, pertama ya. Ada aku pintar, ya. Kemudian pembicaraan, ada kumparan dan seterusnya ya, Bapak Ibu. Kalau dirasa Bapak Ibu kurang pas ya, Bapak Ibu boleh dihapus ya, seperti ini. Terus kemudian slide-nya juga ada, videonya Bapak Ibu dicari yang pas, bisa Bapak Ibu jalankan. Nah, udah oke semua, lanjut ke worksheet-nya. Nah, ini LKS, kita bisa buka ini LKS ini. Ke yang satunya, yang kita coba buka. Nah, ini makanan ya, kemudian. Nah, ini nomor kerja barisan daerah tuh. Bapak Ibu nanti bisa disesuaikan. Itu dirasa ini berarti bahan ujian, cuma gitu Bapak Ibu. Ini investment, ini jurnal, ya misalnya jurnal, juga jurnal demikian. Kalau dirasa sudah kita save lagi. Sama tadi kita kasih file name, telepon foldernya sudah, kontennya juga kita save. Nah, ya, ya, ya Bapak Ibu. Teaching resource kita sudah ada. Terus kita buat lagi ya, Bapak. Kita buat lagi sekarang lesson plan ya, atau rencana pembelajaran. Semua bahasa Inggris, waktunya bahasa Indonesia. Oke, kita lesson plan. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah biasa ya, membuat rencana pembelajaran ya. Kita menggunakan SKP ya, boleh menggunakan KA yang lain, tapi pada malam ini kita pakai SKP. Nah, ini sebagai contoh ini saya sudah punya promnya, tinggal kita kopikan ke SKP-nya. Nah, kita kopikan yang panjang itu di sini, Bapak Ibu. Nah,
Sedangkan yang di atasnya sini itu yang temanya itu. Ini barisan deret matematika, matematika SMA kelas 10. Kita menggunakan dengan pembelajaran mendalam ya, pendekatannya pembelajaran mendalam, ada pembelajaran project based learning. Masih profil lulusannya seperti ini. Kita klik online resource-nya, kita klik Bapak Ibu, kemudian output language sudah benar, standarnya kita kurikulum nasional ya. Oke, sudah. Saya generate. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, ini peserta didik ya kan gitu. Terus kemudian masa pelajaran, waktu lulusan. Nah, lulusannya ini diambil 5 ya. Tujuan pembelajarannya, model dan metodenya. Jadi ada modelnya project based learning, ada metodenya deskripsi, eksplorasi, presentasi, dan refleksi ya. Cara pembelajaran, ini ya Bapak Ibu. Lingkungan pembelajaran, fisik, virtual, gaya belajar. Ini tugas guru saat ini sebagai aktivator ya, aktivator, kolaborator, dan pengembang budaya belajar. Pemanfaatan digital ya, video pembelajaran, kegiatan pembelajaran, opening hook. Nah, ini sudah kita sini boleh kita edit dulu sebelum disimpan ya. Asesmen awal, asesmen proses akhir. Ada kata-kata kunci, tanya esensialnya sudah ada. Kegiatan pengayaan dan diferensiasi, refleksi guru ya, kerjaan rumah, dan sumber daya online tadi bersama dengan teaching resource ya. Nah, kemudian setelah sudah kita simpan namanya, maka foldernya kita sudah bikin folder baru barisan daerah, simpan. Nah, nah, terus yang terbaru ya, kita lanjut lagi ke headboard ya. Nah, kita buat apa gitu ya? Langsung copy paste aja gitu. Kalau kita tekan aja barisan dan deret masukkan kelas 10 ya. Kita create ya. Nah, ini Bapak Ibu dashboard instruksinya. Nah, kalau ini adalah terang tujuannya, Bapak Ibu bisa modifikasi di sini. Saya tambahkan
Halo, misalkan Assalamualaikum juga bisa. Halo, halo, misalkan murid Bapak yang semangat belajar. Selamat datang di sesi belajar bendera di kelas 10 bersama sama Bapak Taufik Istanbul. Nah, pilih topik yang kita pelajari dalam pengertian rumus barisan, rumus dan seluruh bahasa kita, rumus bahasa geometri, daerah langsung dalam penjumlahan, dari langsung dalam penjumlahan. Ya, ada interaksinya, misalnya seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu punya file, maka bisa ditambahkan di knowledge-nya ya. Nah, knowledge-nya ini bisa berupa website, PowerPoint, dan lain sebagainya. Misalnya kita ingin masukkan knowledge-nya ya. Tadi yang testing resource tadi itu bisa masukkan ke sini ya. Nah, testing coba. Nah, misalkan ini. Toh ya, Bapak Ibu. Nah, masukkan sini ya. Nah, kan gitu. Ini basis web ya. Atau PowerPoint tadi ya. Atau PowerPoint kita tadi. Nah, PowerPoint tadi. Memang berasal dari kelas 10. Nah, dimasuk sudah di sini dia. Oke. Oke. Nah, itu nanti bisa pengetahuannya itu semua pengetahuan kan dengan general atau berdasarkan file ini aja Bapak Ibu. Bisa juga ya. Jadi dia tidak chatbotnya tidak keluar dari file yang kita knowledge-nya nih ya. Kalau di bahasa AI-nya knowledge mining ya. Ada dasar knowledge pengetahuannya. Kita semua aja berarti lebih luas sih. Oke, kalau sudah kita kembali ke instruction, baru kita balik sini. Kalau dirasa oke, language-nya sudah ini kita save, kita masukkan file name-nya, form otomatis barisan direct kelas 10. Nah, nah, kalau sudah save, ya. Kalau sudah kita coba, ini kita belajar bersama ya Bapak Ibu di WhatsApp. Sini. Nah, compiling, yang langsung di sini ya Bapak Ibu. Nah, pas tekan di sini, boleh Bapak Ibu join di aplikasi chatbotnya. Saya contohkan di sini. Nah, nah ini ya.
Nah, ini vektor matematika barisan dan daerah kelas 10 checkboardnya. Ya. Masukkan nama Bapak Ibu. Nah, oh, saya klik start chat ya. Nah, nanti dari sini ada halo, halo murid-murid yang semangat belajar dari segala kita. Selamat datang di sesi belajar barisan dan daerah matematika kelas 10 bersama Bapak Muhammad Taufik. Silakan. Ini topik yang ingin kamu pelajari atau kamu pelajari. Nah, di sini pengertian dan jenis barisan. Nah, Bapak Ibu boleh ini ya. Ah, topik satu. Nah, ada materi itu di sini Bapak Ibu. Nah, jadi apa itu barisan? Nah, mana seterusnya yang bukan. Nah, hanya itu aja. Misalkan mau tanya langsung juga boleh ya. Nah, buatkan contoh hal. Nah, contoh barisan matematika dan jawaban. Nah, ini seperti ini. Nah, kita bisa upload juga sini ya, Bapak Ibu. Saya ingin bertanya jawaban tulisan-tulisan gitu ya, sini. Kita masukkan ini. Dia akan membaca Bapak Ibu. Kakak yang join di chatbot tadi, Bapak Ibu. Nah, luar biasa banyak. Kita bisa chat sini ya, Bapak Ibu. Nah, keren DMD. Nah, saya sendiri ya. Nah, seperti itu. Kita cek ini. Nah, ini dia gambarnya ya. Kalau kita tidak sesuai ya. Gambar berisi penjelasan asalnya otentik dan sudah belajar bukan soal barisan dan berikut ringkasannya. Dikasih ringkasan Bapak Ibu bahkan ya. Terus kemudian jika kamu butuh kembali lagi dia, jika kamu kalau kamu butuh kebutuhan soal bahasa dan daerah bisa langsung saya bantu buat soal penjahat yang mengimbang soal latihan barisan dan daerah atau geometri. Nah, jadi ini dikembalikan lagi Bapak Ibu ke ceritanya ya. Jadi kalau ada murid mungkin yang lain daripada yang dimaksud, dia akan dikembalikan lagi. Lalu kita ketik. Bedanya deret aritmatika dan deret geometri. Oh, di sini jawab Bapak Ibu. Jadi murid bisa melakukan belajar ya Bapak Ibu apalagi sekarang rata-rata murid tuh mengalami gadget ya Bapak Ibu. Jadi bisa buat bawa pulang nih sebagai asisten virtualnya ya Bapak Ibu. Kalau kita berkasihkan linknya tuh. Ini Bapak Ibu untuk chatbotnya dan guru bisa memantau view-nya di sini. Nah, mantau di sini untuk projectnya dan atau pesan ini.
tiket dengan 50 total pesan. Itu ya. Jadi sangat em, murah, bisa mudah lah. Ya Bapak Ibu mungkin akan mengurangi beban Bapak Ibu ketika anak-anaknya mungkin via chat, via WA, gitu ya. Nah, bisa mereka belajar di chat seperti itu. Terus kemudian balik ke SKP ya, Bu. Nah, balik ke sini ya Bapak Ibu. Sudah kita simpan di barisan menderek. Lalu kita cek. Nah, di sini Bapak Ibu di perusahaan kita sudah ada empat ya. Ada Business Resource, Sendek, RPP, sama Tor. Nah, di untuk yang Bapak Ibu free ya, Bapak Ibu nanti masih bisa menggunakan tiga custom chatbot ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan chatbot nih. Nanti kalau sudah no, Bapak Ibu bisa hapus kalau sudah selesai kan nanti bisa buat lagi Bapak Ibu. Ya demikian Bapak Ibu dari saya untuk sharing pada malam hari ini berkaitan dengan pemanfaatan kecerdasan artifisial dengan aplikasi RKP ya. Saya kembalikan ke Kak Dika. Baik, terima kasih Pak Taufik atas pemaparannya. Saya juga cukup kebayang ya tentang pemakaian cafe ini. Jadi kayaknya sangat menarik dan mempermudah yang jelas ya bagaimana Iya, guru untuk mengajar. Baik, sesi berikutnya silakan teman-teman semuanya. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, hal yang ingin ditanyakan, atau mungkin ada nggak sih sebetulnya fitur tentang apa yang teman-teman harapkan. Ya, siapa tahu nanti eh, ada yang terlewat dari Pak Taufik, atau mungkin ada detail yang kemudian pengen teman-teman ketahui di sana. Silakan jika ada boleh raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Silakan teman-teman semuanya. Sudah cukup jelas ya mungkin ya. iya. Memang di modul kalau di modul saya memang chatbot ya. Jadi harapannya di jenjang kalau kemarin informasinya chatbot itu di jenjang SMP ya. Hmm. Hasil jenjang SMP. Jadi ya kalau memang belum bisa menggunakan chatbot yang ini apa menggunakan aplikasi bisa juga berdasarkan permainan. Jadi di dalam kan bisa menggunakan unplug ya, unplug kecerdasan artifisial. Jadi ada tiga orang, satu penanya, satu sebagai chatbot, satu sebagai manusia. Jadi bermain role play-nya bisa bisa juga tanpa perangkat. Oh gitu. Ya Iya, karena kadang-kadang kita bisa lihat di beberapa sekolah yang mungkin agak ini ya ada ini keterbatasan pada perangkat itu. Ternyata bisa ya Pak ya? iya bisa. Jadi memang di dalam modul-modulnya itu ada pilihan ya, ada pilihan tanpa perangkat ya. Jadi bisa kita semacam kayak permainan begitu. Ya memang sih termasuk di sekolah binaan saya juga memang ada yang ya sangat susah sekali sinyal bahkan termasuk daerah 3T ya. Hmm. Tuh ya. Jadi memang apa sih saya di wilayah sungai ya. Jadi memang daratannya tidak ada daratan bahkan malah betul-betul di daerah danau gitu. Jadi saya kalau ke sana ya memang sinyal susah ya. Sulit Hmm. sekali. Baik, ini ada raise hand dari Bu Ratna Sliningsi. Dipersilakan Bu Ratna. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya on cam ya, apa off cam ya. Nggih, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tadi agak terlambat, mungkin tidak menyimak dari awal, tapi tadi sangat
apa istilahnya, sangat menarik sekali ya Pak yang terkait SKP ini, apalagi khusus chatbot tadi itu. Iya, benar-benar benar. Nah, itu sangat menarik. Cuman saya ingin bertanya Pak, apakah chatbot, ya kita kan namanya, saya guru SMA ya Pak, guru di Aliyah, kadang kan siswa ini terlalu kreatif dalam mencari jawaban. Nah, apakah nanti chatbot ini juga bisa digunakan siswa untuk misalkan mencari jawaban dari soal ulangan kayak gitu, atau apa, kalau sekedar tugas mungkin nggak masalah, tapi kalau misalkan ulangan apa bisa bisa juga dia mencari jawaban. Terus bagaimana antisipasi agar soal yang kita buat itu tidak bisa dicari jawabannya di chatbot, bisa nggak Pak? Hmm. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, berarti yang apa di EdCap ini yang kita Iya, share ke siswa itu berupa betul. link ya Pak ya? Yang PowerPoint-nya juga bisa diakses Iya, linknya juga gitu ya, tanpa, bisa. tapi harus online berarti ya Pak ya? Iya, online benar. Kalau yang offline berarti yang kita ekspor ke PPT. Nah, Iya, ya. Mungkin itu dulu tadi Pak untuk antisipasi gimana tipsnya supaya ibaratnya kalau kita bikin soal tuh tidak langsung sesuai secara instan mencari jawaban di chatbot itu Pak. Untuk antisipasinya bagaimana? Terima kasih. iya. Baik, terima kasih Bu Ratna. Dari mana Bu? Saya dari Mankapuas Pak, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ya. Ya, sama-sama satu provinsi Bu. Satu pulau. Oh, Bapak di mana Pak? Saya Kalimantan Timur Bu. Ya, Oh, Kalimantan ya. Timur, Masya Allah Kapuas. ya. Ya, berarti dari selatan tembus ke tengah ya Bu ya. Daerah Ya, Kapuas nih. Ya, jadi Bu Ratna, chatbot kan sebenarnya memang asisten pribadi untuk membantu proses pembelajaran ya. Jadi Bapak Ibu ketika ada yang murid itu belum terlalu paham dalam proses pembelajaran, kita bisa kasih chatbot. Ya memang bisa berupa pertanyaan, dia nanti akan menghasilkan jawaban. Dan kita bisa hapus chatbotnya, maka anak-anak tidak bisa mengakses lagi, ya kan Bapak Ibu misalnya sudah ganti pokok bahasan misalkan gitu. Nanti chatbotnya bisa dihapus kan dia tidak bisa belajar lagi tuh tentang di chatbot itu. Nah, terus kemudian memang ada dilema atau apa dilema ya. Kalau buah dilema ya. Karena kan misal kalau biasa kalau bagian pasir kan itu ngomong. Memang satu sisi ya ibarat sebuah pisau lah ya Bapak Ibu gitu ya. Jadi memang cerdas artifisial ini memang sangat membantu baik guru dan murid. Nah, di satu sisi juga memang bisa jadi ada terjadi dalam penggunaan yang tidak tepat. Seperti misalkan ujian tadi jawabnya pakai KA atau chatbot ya. Nah, memang harapannya Bapak Ibu untuk membuat seperti apa? Membuat soal ya sebaiknya memang cenderung mengarah ke arah rapor pendidikan atau istilah kita literasi dan numerasi. Jadi misalkan mata pelajaran apapun harapannya memang cenderung ke murid kita tuh diajak berpikir ya, berpikir. Kalau dulu ada nama istilahnya HOT ya, High Order Thinking Skill. Nah, sekarang mungkin bahasanya lebih mendalam ya. Jadi eh, dikaitkan dulu dengan kegiatan atau kehidupan sehari-hari, baru masuk ke dalam soal ataupun pertanyaan yang akan ditanyakan gitu ya. Mungkin kalau kita misalkan buat tentukan pH sekian-sekian ya mungkin bisa dijawab nanti dengan KA gitu. Tapi kalau kita buat dulu soalnya, terus kemudian soal cerita lah bahasa mungkin seperti itu, terus kemudian apa sih kadar keasamannya pun nah itu mungkin agak cenderung dia agak belum ya. Tapi kalau cenderung soal langsung, nah biasanya bisa terjawab. Jadi harapannya memang arah menuju ke literasi numeris tersebut sehingga murid berpikir dan jawaban itu tidak bisa secara langsung diperoleh di kecerdasan artifisial. Itu ya Bu Ratna. Jadi itu sih memang kalau chatbot itu Pak, kalau misalkan mungkin tadi Bapak bilang ya, mungkin saya terbayang sih misalkan masih proses pembelajaran, chatbotnya masih saya aktifkan.
Tapi pas Iya. ulangan mungkin bisa nggak Pak di off, nggak yang langsung dihapus. Kalau dihapus kan mungkin kita nggak ada memorinya lagi. Atau kalau misalkan sementara di off itu bisa nggak Pak? Maksudnya di Eh, nonaktifkan, dinonaktifkan Bu ya. Oh iya. tidak langsung dihapus gitu. Belum pernah coba nih Bu soalnya saya. Oh, Belum oh pernah ya. coba. Mudah-mudahan nanti lah. Gimana mungkin ada Bu Jumiati sudah pernah coba karena kebetulan saya nih tidak mengarah langsung ke proses pembelajaran ya Bapak Ibu karena proses saya tadi itu pengawas ya Bapak Ibu. Jadi saya materi yang selalunya itu dibuka terus chatbotnya karena kan apalagi yang sekarang istilah pembelajaran mendalam gitu ya. Terus kemudian pembelajaran coding KA gitu. Jadi supaya lebih mengarah kita harus pakai knowledge meaning ya ataupun basisnya knowledge dari file Bapak Ibu. Jadi chatbot menjawab nanti itu tidak lepas daripada eh, materi dari file tersebut gitu ya. Jadi dia tidak keluar kemana-mana. Tanya ya sesuai basis materi yang disampaikan di situ. Adakah Bu Jumiatis ini Bu? Ya maksud saya tadi kan saya ngajar paralel kan Pak. Iya, Ibaratnya ini yang misalkan kelas A ini udah mau ulangan, jadi bisa saya nonaktifkan dulu sementara ulangan, terus chatbotnya masih bisa dipakai lagi nanti setelah mereka ulangan kan masih bisa dipakai kelas yang lain kayak gitu. Bayangan saya sih tadi untuk mengantisipasi siswa menggunakan. Tapi apa itu sama aja Kak Pak sama yang AI yang lain misalkan kayak ChatGPT kah apa yang sekarang kan banyak juga AI, apa basisnya hampir sama seperti itu. iya kelebihannya kalau I- chatbot kan Bu ini, Izin, iya izin ya, Pak iya Topik, iya. itu Apa Bu? bisa ditutup Pak. Jadi responnya Bapak boleh ke chatbot lagi. Nanti saat di assign ditugaskan itu bisa ditutup. Jadi nanti Oh, siswa iya. tidak bisa menerima respon Hmm. lagi. Jadi Boleh sementara ulangan itu ya iya, bisa iya, dinonaktifkan. Oh, iya, ya iya. betul sekali Bu Ratna. Ya, Oh, mungkin iya, bisa iya. didemokan Pak. Oh iya ya baik siap siap. Saya share ulang berarti ya. Ya, Di sini ya di asset nih ya. Baru ditutup ya. ya. Oh, iya. Oh, iya. Nah, ya, Hmm. di situ Pak, Ya, benar sekali. Hmm. Nah, iya. Jadi Wah, kita ya nggak mantap. bisa, Hmm. kalau Hmm, hmm. sekarang kita coba chat Pak topik yang tadi itu nanti tidak bisa itu Pak, ini sudah. spelling. Oh, iya, Ya, iya. Ini sudah nih. nah, Iya, ya iya. tampilannya seperti itu jadi. Iya, Jadi iya. tidak bisa lagi kita menchat di chatbotnya Chat di itu. chatbot sini ya. Hmm. Kecuali sudah dibuka Hmm. lagi ya. Hmm. Hmm. Oh ya, berarti bisa ya, ibarat kata tadi yang sementara ulangan saya nonaktifkan, nanti kalau sudah selesai ulangan siswa yang di kelas A, saya buka lagi nanti sementara nunggu yang siswa B ya, alhamdulillah. Hmm. Kalau ini Dan Pak, tadi kan ada ditampilkan yang premium, yang itu tuh gimana itu Pak? Mungkin kan ada kelebihannya. Kalau mau di-upgrade itu gimana itu caranya Pak? iya kalau mau di upgrade ini sih saya share dulu. Oh ya, nah ini nih. Ini sudah perbedaannya ini sih Bu. Premium upgrade sama pro ya. Nah ini kalau yang free kan 100 per bulan untuk kita mengenerate AI-nya. Terus kemudian 25 partisipan untuk ke chatbotnya, 5 custom chatbot. Jadi chatbotnya bisa kita buat ya dalam 5 kali ya. Jadi nanti kalau memang sudah habis bisa kita post ya. Terus kemudian nah ini yang Pro 1220 casing resource-nya, slide back-nya, AI Imac, AI text to speech, upload file, export content dan seterusnya. Nah untuk terima kasih. Nah, ini untuk harga berlaku saat ini ya Bapak Ibu yang semula 1 juta jadi 4.800 selama 1 tahun. Nah, Bapak Ibu bisa scan barcode ini nanti ada narah hubung yang Bapak Ibu hubungi untuk mengupgrade ke Pro ya ataupun ke
premium. Kalau ini harga pro ya Bapak Ibu. Ini WA-nya sama aja sebenarnya Bapak Ibu barcode ini juga kalau menuju ke WA, eh, ini juga nomor WA-nya dicatat juga boleh. Jadi ini ada hubungnya nanti insya Allah. Ini resmi ya Pak ya? Iya, narobungnya dari kelas kalau kelas point at cafe ya Bapak Ibu. Kita sebagai tim trainernya tidak mengarah ke sana gitu Bapak. Ya, terima kasih Pak. Ini sangat membantu sekali. Sangat tertarik saya. Iya, makasih Bu Rahma. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi eh ya tadi memang dengan ada chatbot ini sih memang harapan salah satu pembelajaran coding KA ya memang harapannya bisa memperpersonalisasi daripada kebutuhan guru kita ketika memang mereka perlu bantuan lebih yang kita mungkin waktu kita bisa eh, terkuras mungkin ataupun banyak aktivitas lain yang eh, sangat memberikan kita sedikit waktu untuk memberikan bantuan kepada mereka. Nah, mereka pun juga bisa melakukan pembelajaran dengan bantuan chatbot. Nah, seperti itu. Jadi, eh, nah, ini kan saya chatbot PM ya, Bapak Ibu. Nah, jadi nanti supaya tidak keluar daripada di sini harus kita basis daripada knowledge ya atau chronic miningnya Bapak Ibu tambahkan file-filenya sehingga nanti ada pertanyaan-pertanyaan dan seterusnya dia tidak keluar daripada bahan bacaan ini Bapak Ibu. Jadi kita setting supaya tidak keluar daripada sini. Tuh Bapak Ibu. Oke, terima kasih Satu banyak. lagi Pak, mohon maaf Pak. Untuk Ya, chatbot tadi Pak, ada nggak kemungkinan apa jawaban yang ditampilkan chatbot itu tidak sesuai Pak? Ibaratnya salah kayak gitu. ya kalau kita tidak basisnya clone, clone apa knowledge-nya atau basis Hmm. pengetahuan tidak kita tambahkan bisa jadi salah Bu karena dia nanti akan Hmm. mencari basis-basis di luar daripada Hmm. Hmm. file tersebut gitu. Oh Jadi iya kita iya. memang Hmm. inputkan Hmm. basisnya itu supaya dia menjawab benar. Makanya di dalam KA itu sendiri kan Bapak Ibu ya, itu kan jawaban memang tidak 100% benar ya Bapak Ibu kalau kita pahami daripada prinsip KA itu. Karena semakin banyak yang memasukkan data yang salah dan dianggap benar oleh yang memasukkan inputannya ya Bapak Ibu, maka nanti suatu saat ada seseorang yang nanya di KA tersebut maka akan dijawab jawaban yang sebenarnya Oh itu iya. salah Hmm. tapi Hmm. dianggap benar. Nah itu. Nah Hmm. jadi dengan custom chatbot ini Bapak Ibu tidak akan keluar daripada kesalahan kalau memang ada dasar yang menjadikan filenya tadi Bu gitu. Jadi Oh, dia berarti tidak kita ini ah, ya siapkan materi ininya iya PDF-nya itu tadi Pak ya. PDF-nya PowerPoint yang mendukung Oh. mungkin Bapak Ibu PowerPoint yang di kelas, kemudian Hmm. bahan materi yang sesuai dengan itu ya dimasukkan di knowledge-nya itu Bapak Ibu. Ya, Hmm. basis dasar pengetahuannya itu kan. Satu lagi Pak, untuk ini kan saya mau perkenalan itu. Tadi kan dibatasi 25 aja ya yang untuk chatbot tadi penggunanya. Ya, Nah, itu ada tips nggak Pak sebelum ini kan saya belum proses yang upgrade tadi. Kalau misalkan untuk sementara masih yang gratis, ada tips supaya bisa dipakai banyak orang kayak gitu gimana Pak? Saya kan siswanya paralel gitu. Ada tips nggak supaya apa ini uji coba ini bisa saya gunakan kayak gitu sebelum saya upgrade ke Pro itu? iya. Jadi saya sih biasanya Bu kalau membantu teman-teman guru ya, terutama yang perangkat aja susah, biasa saya suruh bikin berkelompok aja Bu, Bapak Ibu. Oh, per Iya, kelompok. Hmm. berkelompok. Jadi mungkin satu kelompok HP-nya mungkin berdua atau bertiga kan, jadi Oh, bisa yang gini. ya Hmm. diskusi Hmm. di situ ya Hmm. kan. Nah, sama juga saya biasanya kalau menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain memang perangkatnya sulit gitu kan. Kadang ya nggak semua berada di yang mana ya kemampuan dalam akses handphone ya Bapak Ibu ya. Iya, iya. Ya tadi Hmm. karena Hmm. yang tadi saya sampaikan apalagi di sekolah binaan saya yang di
3T itu Bapak Ibu ya di kita maklum. Jadi kita harus perlu kreativitas kita dan kita pun kalau kita memang apa belum ada ide kita bisa coba deh colek-colek KA gitu atau bahasanya kita minta ide di KA apa sih cara memberikan solusi ketika perangkat mungkin kurang atau ada tapi tidak banyak tersedia. Nah, salah satunya itu sih Bu, berkelompok Iya, gitu. iya, Heeh. iya. Terima kasih banyak Pak. Ya, iya. Iya, siap. Makasih banyak Bu Ratna. Mohon maaf kalau banyak yang ditanya Pak. Iya, Iya, terima nah kasih. apa-apa Bu kita sharing-sharing ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ratna, luar biasa ya semangatnya. Dan semoga nanti bisa dicoba ya, betul-betul diuji coba sehingga nanti bisa memudahkan ya Iya. untuk penerapannya. Yang lain mungkin teman-teman silahkan kalau ada yang perlu didiskusikan kembali. Memang sebagai guru kayaknya memang perlu ini ya, ada upgrade yang lebih daripada siswanya. Karena saya pernah dapat cerita dari teman guru itu juga eh, dulu rame ini ya, apa ya, kuisis gitu ya, atau apa itu ya. Saya juga beliau pakai kuisis atau pakai apa gitu. Ternyata bisa dihack juga sama si muridnya ya. Dimunculkan coding halamannya, kemudian dia bisa tahu mana jawaban yang benar tuh A, B, C atau D-nya. Iya, iya. Benar-benar. Ternyata muridnya juga canggih gitu ya, lebih canggih. Karena makanya kadang-kadang kita juga butuh em, apa namanya belajar lebih sehingga gurunya bisa lebih canggih memang daripada siswanya. Ya, walaupun itu memang butuh waktu. Nah itu ya begitulah ya sebagai guru. Silakan teman-teman kalau ada yang perlu didiskusikan kembali. Baik, ya kalau mungkin belum ada, ya tidak perlu dipaksakan, ya silakan. Nanti kita nanti akan ada recordnya ya. Nanti silakan nanti teman-teman disimak ulang recordnya. Kalau ada yang mungkin dalam perjalanan dalam mempraktekkan apa yang kemudian sudah di share oleh Pak Taufik, kemudian ada sesuatu yang belum begitu jelas, nanti bisa direkaman, bisa di perlahan-lahan lagi kemudian untuk dipelajari kembali dan semoga nanti bisa diterapkan ya di dalam pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Pak Taufik atas ilmu Ya, sharingnya pada makasih malam banyak hari Kak ini. kita. Terima kasih juga atas waktunya menyita waktu istirahatnya mungkin yang biasa pada malam hari atas kesibukan tadi siang yang biasanya mungkin lelah ya Pak ya, tapi bisa sharing bersama kita pada malam hari ini. Terima kasih ya Pak Taufik. Ya, makasih Adika. Mohon maaf juga Makasih atas teman-teman semua. kekurangan dari penyelenggaraan kami. Dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah hadir dan semoga apa yang kemudian disajikan pada malam hari ini bisa menjadi sesuatu yang bisa diterapkan bagi teman-teman semuanya. Karena memang ilmu yang bermanfaat itu bukan ilmu yang kita dapat hafal saja, tetapi ilmu yang kemudian kita praktekkan. Yang dari praktek itu nanti insya Allah akan bertambah ya ilmu dan pengalamannya. Terima kasih semuanya, khusus Pak Taufik, dan insya Allah kita akan ketemu kembali di hari, sekarang hari Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu malam Minggu, tanggal 2 Agustus. Ya, nanti kita mengingatkan kembali ke WA Bapak Ibu sekalian untuk Nah, materi yang kalau itu kedua nanti benar bersama. ketua. Itu guru matematika memang kalau nanti. Oh iya, Iya, jadi oh kalau betul mau aja itu pas matematika ya. matematikanya lebih mantap deh. Nah ini spesialisasi matematikanya lebih Iya, detail nanti ini. detail ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya izin pamit. Saya tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam penyelenggaraannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.